Hello everyone, welcome back again with Mr. Pete. So today, hari ini kita akan pelajari tentang another grammatically yang basic di grammar, yaitu subject verb agreement. Nah, ketika kita mempelajari tentang grammar, yang paling pertama yang harus kita kuasai atau kita ketahui adalah tentang subject verb agreement. Kenapa? Karena disinilah grammarnya berfungsi dan ketika kalian membuat kalimat itu tidak salah. Gitu. Ya. Nah, jadi apa sih subject verb agreement itu? Nah, dari kalimatnya, dari definisinya dulu. Ya. Subject. Ya. Subject. Subjek adalah orang yang melakukannya atau dia di sini sebagai pelakunya. Dan kemudian verb atau kata kerja. Dan juga agreement, kesesuaian atau agreement gitu ya. Jadi kesesuaian antara subjek dan juga kata kerja. Jadi di dalam bahasa Inggris itu subjek itu mempengaruhi kata kerja. Jadi ketika subjeknya itu adalah singular, ya, singular subject itu kan ada she, ada he, ada it. Nah, dan ada plural subject. Plural subject apa? Ada I, you, they, dan we. Ini namanya adalah singular subject. Singular subject itu adalah subjek tunggal, artinya pelakunya adalah seseorang, satu orang gitu. Nah, tapi kalau misalnya plural subject itu pelakunya lebih dari satu, ya. Jadi subject itu dibagi menjadi dua, ada singular dan ada plural subject. Nah, subject ini ketika dia singular, kata kerja yang digunakan juga harus singular. Kalau misalnya subjeknya itu plural, maka kata kerja yang digunakan juga harus plural. Oke, kita kasih contoh. Ya, contohnya adalah kata kerjanya go. Ya. Kata kerja go. Nah, untuk membuat kalimatnya, ketika subjeknya itu singular, maka kata kerja yang digunakan harus ditambah dengan s atau is. Jadi go di sini, misalnya dia pergi ke sekolah setiap hari. She goes to school every day. She goes to school every day. Ya, kenapa di sini pakai goes? Ya kan kalimat atau kata pertamanya kan go ya. Tapi kalau misalnya dia subjeknya itu singular tadi, maka kata kerjanya juga harus mengikuti kata kerja yang singular. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini subjeknya itu I, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama. Jadi I go to school every day. Gitu ya. Jadi kesesuaian antara subjek dan kata kerja itu sangat penting di dalam bahasa Inggris. Nah, ini kan kalau misalnya kata kerja itu kan tidak hanya kata kerja yang action ya, tidak hanya
kata kerja yang memerlukan gerakan. Tapi ada juga yang namanya kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu ada is, ada am, dan ada are. Ini namanya juga kata kerja, tapi namanya kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, kapan kita gunakan is, am, are? Ketika kita ingin membuat kalimat yang sedang terjadi pada saat ini, atau ketika kita ingin membuat kalimat pernyataan. Gitu. Misalnya, dia adalah seorang siswa. Dia laki-laki adalah seorang siswa. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat nomina, kalimat yang tidak ada kata kerja, kita perlu yang namanya auxiliary verb. Jadi contohnya adalah tadi ya, dia adalah seorang siswa. Dia laki-laki adalah seorang siswa. Jadi kalimatnya adalah he is a student. Kenapa di sini pakai is? Karena ya kesesuaian antara subjek yang mana di sini adalah he dan kata kerja yaitu is. Jadi untuk is itu kata subjeknya adalah she, he, it. Untuk am itu subjeknya adalah I, dan untuk are itu subjeknya adalah you, they. Oke, jadi penggunaan kata kerja di dalam bahasa Inggris itu harus sesuai dengan subjek atau pelaku. Ya. Dan juga kata kerja tidak hanya kata kerja action, tapi juga ada yang namanya kata kerja bantu. Is, am, are. Okay, so that's all for our class today. I hope you guys learned something, and see you again in next meeting.